Maaf, silakan gunakan masker. Maaf, silakan gunakan masker. Maaf, silakan gunakan masker. Terima kasih sudah menjaga protokol kesehatan. Apakah Anda demam atau memiliki riwayat demam? Apakah Anda batuk? Apakah Anda pilek? Apakah Anda nyeri tenggorokan? Apakah Anda sesak nafas? Apakah Anda hilang penciuman atau perasa? Apakah Anda memiliki riwayat swab? Apakah Anda memiliki riwayat rawat inap isolasi? Apakah Anda memiliki riwayat perjalanan ke tempat endemis? Apakah Anda memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID atau merawat penderita COVID? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, udah lama gue kagak konten guys karena gue lagi sibuk banget guys ceritanya. Jadi sekarang baru gue bisa konten. Ini juga karena projectnya lumayan menarik ya. Jadi gue coba review dikit. Jadi ini ada klien gue itu ada di RSUD ya, di daerah Jakarta. Dia tuh pengen bikin screening system ya buat COVID. Sebelumnya tuh dia tuh pakai satpam ya katanya ya untuk screening ini. Jadi pengen dia tuh nggak ada kontak fisik manusia gitu supaya mengurangi kerumunan ya. Terus misalkan orang yang tadi yang screening juga dia bisa ditempatkan ke bagian lain gitu. Jadi nggak harus ngurusin screening gitu. Jadi akhirnya sistem ini dibuat. Jadi sistem ini dibuat juga sesuai dengan keinginan user ya, karena dia tuh pengen ada interaksi antara human to machine gitu. Jadi antara manusia dan mesin tuh berinteraksi layaknya orang ngobrol. Kemudian untuk interaktifnya atau interaksinya dia menggunakan sensor touchless ya. Jadi tanpa disentuh seperti ini guys ya. Gue jelasin sedikit ya sistemnya seperti apa. Jadi pertama itu ini tampilannya ya. Ini masih prototyping ya, karena nanti kata dia mau dibikin sendiri frame-nya, mereka mau bikin sendiri. Jadi sementara pakai ini. Pertama ini ada nota sensor ada 4 ya. Ini ada up down, ini untuk pemilihan poli. Nanti setiap kali orang yang datang itu wajib pertama tekan ya dulu di sini. Ada button ya di sini, tulisan ya. Tidak up down ya. Jadi begitu dia tekan ya, dia akan muncul face recognizing. Tapi ini gunanya untuk mendeteksi pakai ada masker atau enggak gitu ya, pakai masker atau enggak. Jadi kalau misalkan ada user atau pasien yang mau periksa di depan kamera tapi dia nggak pakai masker, dia disuruh menggunakan masker. Setelah pakai masker, dia ada pembacaan suhu di sini guys. Gue pakai sensor AMG 8833. Kalau sensornya ini kan dia bisa mendeteksi sampai 5 meter ke atas bisa, cuma memang ada degradasi gitu ya, penurunan dari pembacaan suhu. Akhirnya gua pasangnya di sini sensor ultrasonic supaya apa? Supaya dia bisa tahu nih posisi benda atau pasien itu berada berapa sentimeter dari sensor ini gitu ya. Nah, sensor ini juga gua set kalau dia terlalu dekat di bawah 15 cm, dia akan mengeluarkan suara jarak terlalu dekat gitu. Kalau dia di atas 50 cm, jarak terlalu jauh. Nah, pembacaan antara 15 cm dan 50 cm itu berbeda guys. 50 cm itu cenderung dia akan lebih turun sekitar 1-2 derajat. Nah, dengan adanya sensor ini gue tahu nih saat dia di posisi berapa, gue harus ada penambahan atau pengurangan suhu tertentu supaya suhunya itu sesuai dengan pada saat dia jarak 15 cm dan 15 cm itu sama gitu. Jadi ada penyesuaian suhu di situ ya. Gue menggunakan sensor ini. Tapi kalau nggak ada sensor ultrasonic, gue nggak bisa melakukan itu guys. Gitu. Kemudian setelah gue pakai masker, terus jaraknya antara 15 dan 50 cm di takaran itu, kita tinggal depan sini, nanti dia akan capture wajah, kemudian capture juga suhu tubuhnya gitu ya.
Setelah itu kita akan dihadapkan dengan poliklik tujuan. Kita mau tujuannya mau ke mana nih? Kalau mau ke atas terus ya, tinggal di next aja ke atas, up ya, up, ya, ada IGD, IGD kebidanan, klinik atau apa. Kalau misalnya kelebihan bisa dikebawahin, down gitu ya. Nah kemudian kalau sudah oke, kita tekan ya, ditembakkan ke ya gini ya. Ya, kemudian ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, apakah Anda memiliki riwayat demam ya? Antara ya atau tidak, terus jadi isi aja terus ini. Oke, kita percepat dulu. Nah, saat pertanyaan terakhir, dia pilih, kemudian dia otomatis akan keluar di sini, printer, ngeprint. Nah, di sini akan kelihatan ada tanggalnya, kemudian ID pengunjungnya berapa, suhu tubuhnya berapa, tujuan polinya kemana. Pertanyaan-pertanyaan itu dia akan di jawabannya di sini, ya atau tidak ya. Ada ya atau tidak, itu di sini. Ada ya atau tidak gitu. Semua ada di sini. Dan nantinya si kertas ini akan diberikan kepada loket. Di loket nanti pihak loket itu akan menentukan bahwa ini harus kemana, ini harus kemana gitu. Karena katanya kalau salah satu ada yang ya, dia harus screening dulu nih, screening COVID. Tapi kalau tidak ada gejala sama sekali, dia bisa langsung menuju ke poli pendaftaran. Seperti itu guys. Nah untuk sistemnya guys, di dashboardnya ini ada beberapa menu. Jadi kita bisa mendaftarkan nama-nama gejala apa aja yang ada di sini. Sekarang kita ada alat 1 ya. Gua pakainya kan Raspberry 4 ya. Di sini bisa masukin nih gejala satu itu apa, misalkan demam, batuk, pilek. Ini otomatis nanti akan terupdate di mesinnya gitu. Kemudian untuk klinik, ini bisa nambah baru di sini, tambah poli, udah banyak ya. Polinya berapa aja bebas. Nanti otomatis setiap kali start awal dari mesin, dari si Raspberry Pi itu, dia akan ngambil data dari sini. Dan otomatis akan dimunculkan di pertanyaan-pertanyaan menu gitu. Nah kemudian untuk pengunjung, nah tadi ya, gue coba 2 kali di sini. Nah ini ada langsung otomatis muncul pertanyaannya, ada semua, fotonya ada, dan kita juga bisa ambil data rentang waktu ya, antara tanggal 1 sampai 31 misalkan. Play, kemudian ambil data dan download Excel gitu untuk laporan Excelnya. Ini sih masih pengembangan, nggak tahu kedepannya akan dipakai atau enggak, tapi yang jelas permintaan user seperti ini udah gua develop sesuai dari permintaan user. Semoga ini bisa dipakai, semoga juga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Itu aja guys dari gua guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.